Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada korang semua yang telah tengok video ini dan telah klik video ini. Terima kasih semuanya. Dan di video pada kali ini kita akan meneruskan lagi perbahasan kita tentang komik Siri Putra ini, dimana di video sebelum-sebelum ini kita telah melunaskan ataupun menghabiskan ke 88 bab di dalam episode yang pertama ini, dimana di dalam komik pertama ataupun episode yang pertama putra-putra itu telah dijemput ke Akademi Lelaki Momos dan dijemput untuk dalam majlis santapan aluan. Jadi di video pada kali ini kita akan meneruskan lagi perbahasan kita di episode yang kedua, yaitu yang bertajuk Detik Berdetik, ataupun dia punya topiknya di sini. Dalam episode kedua ini kita akan bahas tentang disiplin massa. Jadi di dalam episode ini kita akan membahaskan bagaimana cara-caranya untuk disiplinkan massa ataupun menjaga massa yang lebih baik dan efektif, menggunakan massa yang dengan lebih baik dan lebih efektif. Jadi tanpa membuang masa kita akan masuk ke dalam ceritanya. Jadi di sini mula-mula kita akan tengok dulu watak-wataknya. Jadi di sini seperti biasa watak-wataknya putra-putra itu juga bersama dengan si Alex. Jadi putra-putra itu adalah England, putra daripada England yaitu putra Albert. Yang kedua putra daripada Amerika yaitu Carlos. Yang ketiga putra daripada Perancis yaitu Shell. Yang keempat putra daripada Jepun yaitu Hibino Junta. Yang kelima putra daripada Jerman yaitu Leon. Yang keenam putra daripada Rusia yaitu putra Vladimir. Yang ketujuh putra daripada Afrika Selatan yaitu Jaivin. Dan yang terakhir adalah putra daripada Arab Saudi yaitu putra Utsman. Dan di episode kali ini ataupun di episode yang kedua ini ada penambahan satu watak, yaitu seorang putra juga, yang dimana sebelum ini kita tidak mengetahui namanya. Tapi di dalam episode ini ataupun di dalam buku ini kita akan dijelaskan siapakah beliau. Beliau adalah putra juga, yaitu putra Felix daripada Spanyol. Jadi dia punya perwatakannya di sini adalah putra yang peramah, ceria dan bertenaga, menghargai kawan-kawan dan bertanggung jawab, tetapi pegangan konsep masanya teruk. Mungkin ini adalah salah satu sebab kenapa di dalam episode kali ini kita akan menjelaskan ataupun membahaskan tentang penjagaan massa yang lebih disiplin. Itu saja satu saja penambahan watak, yaitu putra Felix daripada putra Spanyol. Jadi tanpa membuang masa kita akan masuk ke dalam ceritanya. Bab yang pertama yaitu hari pertama di sekolah. Jadi ini sambungan sambungan ceritanya, dimana semalam semalam mereka telah makan mie segera ataupun Maggi dalam cup, dalam gelas tuh, beramai-ramai sampailah mereka tertidur. Jadi di sini kita teruskan. Di Pulau Momos yang tidak dipunyai oleh mana-mana negara ini, berdiri megah sebuah sekolah berprestij. Ia dibina atas cadangan pemimpin Pulau Momos. Ia bertujuan menyelesaikan konflik dan perbezaan budaya antara negara. Waris pemimpin penting atau tokoh dunia dijemput belajar di Akademi Lelaki Momos. Seperti yang saya cakap sebelum-sebelum ini, di Akademi Lelaki Momos ini pelajar-pelajarnya adalah orang-orang bangsawan, orang-orang usahawan ataupun orang-orang kaya raya yang banyak hartanya. Malam semalam akademi ini telah mengadakan majlis santapan aluan untuk pelajar-pelajarnya. Yang dijelaskan di episode yang pertama kan. Akademi ini berjaya mengumpulkan pelajar elit dari seluruh pelosok dunia. Mereka semua seperti sebuah keluarga besar. Ia sangat meriah. Namun begitu, ada seseorang yang terlepas semuanya kerana lewat sampai. Siapakah orang tersebut? Itulah dia, putra Felix daripada Spanyol. Di sini putra Felix ini berkata,
Jadi inilah Akademi Lelaki Momos. Tak sabar nak tengok majlis pendaftaran dan majlis santapan majlis santapan aluan. Jadi dia disebabkan dia lambat, dia tidak tahu pendaftaran sekolah dan juga majlis santapan aluan itu telah berlalu. Sebab kan dia ini kan pegangan konsep masanya adalah sangat teruk dan buruk sekali. Oke, seterusnya di sini ditunjukkan di asrama putra-putra tersebut ataupun di asrama Alex. Si Alex di sini kita tengok baru bangun daripada tidur, masih menguap lagi. Baru tuh Alex ini berkata dalam hati, aku berkenalan dengan ramai aristokrat semalam dan belajar banyak benda. Yang paling mengejutkan, aku berkongsi tingkat asrama sama dengan putra-putra dari seluruh dunia. Mereka layan aku dengan baik sekali, tak sombong langsung, best. Siapa sangka aku berborak panjang dengan mereka hingga lewat malam sambil makan mie segera. Mesti semua orang keletihan dan belum bangun lagi. Dan tiba-tiba si Alex ini mukanya terkejut. Karena apa? Karena Putra Leon telah bangun awal. Baru tuh si Alex ini pun terkejut lah. Awalnya bangun Putra Leon. Baru si Leon ini pun cakap, taklah, saya bangun pukul 6.30 tadi, pukul 6.30 pagi tadi. Baru si Alex ini pun angguk-angguk syak. Oke. Dia tengok jamnya, baru tuh dia cakap bersenam setengah jam, basuh muka dan berus gigi 10 menit, waktu sarapan ada 30 menit lagi, 20 menit selebihnya berjalan ke kelas. Kelas akan bermula tepat pada 8 pagi. Baru tuh si Alex pun cakap, awak ini sangat menepati masa, kan? Baru tuh si Leon cakap, jangan cakap pasal saya lagi. Awak tuh baru bangun, sempat ke nak pergi kelas. Baru tuh si Alex cakap, ada 40 menit lagi sebelum pukul 8. Cukup masa untuk saya bersiap. Baru si Carlos dan Albert ni pun datang. Baru tuh si Carlos cakap, selamat pagi semua. Idih, begitu lah. Betul lah. Baru tuh si Albert ni dengan mukanya macam kesengih ya. Apalah, awak belum cuci muka lagi. Baru si Alex pun melihat ke arah Carlos dan juga Albert. Baru berkata, selamat pagi Putra Carlos dan Putra Albert. Selamat pagi apanya? Dah lewat nih. Kalau awak belum bersiap lagi, awak akan lewat ke kelas. Sambil membuka bajunya si Alex. Dan si Carlos pun menyisir-nyisir rambutnya menyikat-nyikat rambutnya si Alex nih. Baru tuh si Carlos cakap, betul cakap Albert tuh, takkanlah awak nak lewat ke kelas pertama. Baru si Leon tengok mereka bertiga ni macam dalam hati si Leon ni cakap, macam mak dan ayah sedang siapkan anak ke sekolah waktu pagi. Oke, di sini kita tengok si Alex ni duduk di sebelah si Leon dengan berpakaian sekolah dan juga dengan rapi, ataupun sudah mandi, sudah bersih gigi, bersih, sudah bau. Baru tu si Albert sambil menggoreng ataupun menggoreng kan memasak lempeng. Hai awak nih, awak perlu uruskan masa dengan lebih baik Alex, jangan jadi pemalas. Baru si Alex cakap, ya baiklah, terima kasih. Awak sangat prihatin Albert. Baru si Carlos ni membisik kepada si Alex. Dia tuh bukan prihatin, sebenarnya dia tuh suka membebel dan sibuk jaga hal orang lain. Baru si Alex pun si Albert tiba-tiba datang. Apa yang awak berdua bisikkan tuh? Mereka dua ni pun terkejut, si Carlos dengan si Alex ni pun terkejut. Baru tu si Carlos cakap, tak ada apalah. Baru tu si Albert memberikan sarapan kepada si Alex. Dan si Alex tu pun makanlah makanan tu. Baru tu si Carlos tanya, mana saya punya? Baru si Albert cakap, saya masak sarapan Inggris. Mana saya tahu orang Amerika makan apa? Bukan Inggris dengan Amerika tu sama kah? Kan? England dengan Amerika sama kan? Bukan sama, negara lain tapi bahasa sama kan? Makanannya pun hampir sama. Baru tu si Carlos cakap, bukan ke negara kita makan sarapan sama saja?
Baru tuh si Albert cakap, saya masak sarapan versi Inggris yang asli dan tidak sesuai dengan lidah orang Amerika. Lagipun kalau awak nak makan, masaklah sendiri. Woi, parah. Baru si Carlos ini pun marah. Awak nih masa sarapan pun nak diskriminasi antara negara kah? Si Alex cakap, janganlah marah, saya boleh kongsi dengan awak. Si Leon pun biarkanlah mereka bertengkar. Nah, tiba-tiba datang si Junta. Waktu, awak semua masih bersembang, dah hampir masa nak ke kelas nih. Cepatlah makan, nanti lewat. Nah, baru si Alex pun menyapa si Junta. Selamat pagi Putra Junta. Baru itu dengan adab yang baik ataupun dengan adab yang sopan, ataupun kita kenal orang Jepun nih kalau bagi salam ataupun bagi salam macam salam sejahtera mesti dia cakap tunduk kan. Nah, tengok dia tunduk jadi situ. Baru tuh si Albert nih pun tengok si Junta nih. Baru si Albert pun tanya, awak pun belum sarapan lagi Junta? Baru si Junta cakap, saya tak makan sarapan, waktu pagi saya hanya minum kopi. Nah, lepas itu si Alex pun berkata, wah Putra Junta seperti orang dewasa yang matang. Nah, si Albert pun cakap, bercakap pasal minum kopi ini, orang Inggris pun suka minum kopi. Kecoh betul pagi ini sampai saya lupa nak nikmati kopi dengan tenang. Baru dalam hatinya si Alex berkata, semua orang nampak baik pagi ini. Tandanya hari ini mesti hari yang baik, sambil tersenyum. Baru si Leon melihat jam tangannya baru berkata, kita dah lewat, masa untuk pergi kelas, jom. Baru saja mereka mau keluar untuk pergi ke kelas, tiba-tiba si Ciel baru bangun. Baru mereka pun terkejut semua. Baru si Ciel cakap, dah pukul berapa nih? Baru semuanya macam paham, macam apa? Macam menyesal ataupun macam kenapa dengan si Ciel nih kan? Baru tuh si Albert cakap dengan perasaan marah, awak baru bangun, dah hampir pukul 8 lah. Baru si Alex cakap, relax lah Albert. Si Carlos cakap, awak gagal jadi contoh putra yang baik. Awak juga malas dan tak tepati masa. Macam mana saya nak minta maaf dengan seluruh dunia bagi pihak awak? Baru tu si Leon dengan si Junta ni pun cakap, kami pergi dulu lah. Dia nak mau campur hal diorang ni. Hal diorang si Albert, si Alex, si Carlos dengan si Shell dan lain-lain. Si Leon dengan si Junta pergi saya begitu. Masa menunjukkan 7.59 pagi. Jam 7.59 minit pagi. 1 minit lagi sebelum kelas bermula. Mereka pun jalan. Baru di sini ada tengok si Ciel, si Jaivin dan juga si Vladimir masih mengantuk, masih menguap lagi. Di sini kita tengok si Usman, si Vladimir, si Jaivin dan juga si Ciel adalah kumpulan bangun yang lewat. Si Albert pun dengan kata yang marah, dia berkata, dengan nada yang marah dia berkata, awak semua tahu tak kelas mula pukul berapa? Dia tanya. Baru tu si Ciel cakap, saya cuma bangun lewat sedikit, kenapa nak bising pula? Pukul 8 ke pukul 9 ke sama saja. Baru si Albert ni pun macam pelik. Baru dia cakap, si Albert cakap, sekejap, apa maksud awak pukul 8 dan pukul 9 tu sama saja? Baru si Ciel cakap, saya kena jelaskan ke? Dua-dua waktu pagi lah. Ya, jam 8 masih pagi, jam 9 masih pagi. Ya, betul lah tuh. Si Alex pun cakap, jujur betul jawaban awak, Ciel. Terlampau jujur si Ciel nih. Baru si Ciel cakap dengan macam bangga dia. Terima kasih. Baru tuh jangan-jangan orang Perancis bahagi masa kepada pagi, petang dan malam saja. Baru si Albert cakap, boleh tak seseorang tolong cakap sesuatu? Di sini kita tengok ada dua kumpulan ataupun dua golongan, yaitu kumpulan tepati masa dan juga kumpulan sambil lewat. Kumpulan tepati masa terdiri daripada Putra Junta, Putra Leon, Putra Carlos dan Putra Albert.
dan di kumpulan sambil lewat ataupun kumpulan lambat ataupun lewat bangun, yaitu Putra Sher, Putra Vladimir, Putra Jaivin, dan Putra Utsman. Mereka masih mengantuk lagi. Dari si Alex ini pun dalam dilema, tidak tahu dia mau masuk dalam kumpulan mana. Dia mau masuk ke dalam kumpulan Tepati Masa ataupun sambil lewat, kumpulan sambil lewat. Dia tidak tahu. Baru itu si Alex cakap, jangan gaduh lagi. Mama cakap sabar itu sifat baik dan penting untuk kita semua berbaik-baik. Saya dapat rasa masa terbazir begitu saja depan mata ini, kata si Carlos. Baru si Carlos cakap lagi, kenapa awak rileks sangat nih Leon? Awak tak nampak ke masa kita terbuang dengan sia-sia? Baru si Leon cakap, nampak masa? Tak, atau mungkin sebab saya dah biasa. Masa saya kecil, saya kenal seseorang yang selalu lewat Masa saya kecil, saya kenal seseorang yang selalu lewat tak kiralah apapun yang terjadi. Wajah saya yang serius nih mungkin disebabkan oleh dia. Berbanding dengan dia, mereka nih masih boleh tahan. Baru si Sial nih terkejut. Apa? Baru si Sial cakap, jangan pandang rendah pada saya. Rekod lewat saya bukan calang-calang. Rekod lewat pun ada kalau si Sial. Baru si Sial cakap, rekod terhebat saya ialah biarkan orang tunggu saya selama 5 jam. Baru tuh Sial bercakap, kenapa awak nak bangga sangat nih? Baru tuh orang di sekelilingnya pun tengok, pelajar-pelajar lain pun tengok dari arah kejauhan. Baru tuh pelajar-pelajar yang lain pun cakap, oh waktu pagi begini kita berpeluang lihat seri putra-putra tuh. Mereka cakap seri, maksudnya antara mereka tuh baik, tidak pernah bergaduh. Itu anggap mereka di hadapan mata mereka begitu, tapi di kenyataannya bukan begitu, lain kan, mereka sering bergaduh. Baru tuh pelajar lain pun cakap, belajar satu sekolah dengan mereka memang hebat. Mereka semua sangat bergaya. Mereka ada aura yang hebat. Di mata mereka tengok si Albert dengan si Shell ini bukan bergaduh, tapi macam mengasihani ataupun simpati dengan antara satu sama lain. Baru tuh seterusnya, tapi dalam kenyataan adalah masih bergaduh lagi si Shell dengan si Albert. Jadi di sini kita tengok si Albert dengan si Shell masih bergaduh lagi. Kenapa awak sentuh rambut saya? Lepaslah. Baru si Albert cakap, pemalas, tak payah bangun lain kali. Tiba-tiba seseorang datang ke arah mereka. Baru tuh dia itu siapa? Dia itu adalah Putra Felix. Baru si Felix pun berkata, aha, jumpa pun. Dan itulah akhir daripada bab yang pertama. Jadi sini saya akan letak di sini sebelah sini dia punya nota. Jadi notanya ada di sini, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 muka surat. Jadi korang boleh baca di sebelah sini. Jadi itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih kepada korang semua yang telah tengok video ini dan telah klik video ini. Jadi kita akan jumpa di next video dalam bab yang kedua, di episode yang kedua, yaitu detik berdetik. Topik yang kita akan bahaskan adalah disiplin masa. Jadi kita akan jumpa di next video. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum